Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan penerapan keputusan dalam konteks kecerdasan bisnis. Dalam penjelasan ini, kami akan membahas dua aspek utama, yaitu permodelan dan analisis dalam kecerdasan bisnis. Kita akan melihat bagaimana permodelan dapat membantu memprediksi hasil bisnis dan mengurangi ketidakpastian, serta bagaimana teknik analisis dapat mengubah data mentah menjadi wawasan yang berdampak nyata. Penjelasan yang pertama akan saya serahkan kepada teman saya yaitu Wahyu. Oke, pertama-tama apa itu permodelan? Permodelan adalah teknik utama dalam kecerdasan bisnis. Ini melibatkan pengolahan data untuk menciptakan simulasi atau representasi dari dunia nyata yang membantu perusahaan memahami pola, prediksi tren, dan keputusan yang lebih terukur. Pentingnya permodelan membantu sebuah perusahaan menjawab pertanyaan penting. Contohnya, apa yang terjadi jika kita menambahkan biaya pemasaran, seberapa besar resiko investasi ini, atau bagaimana dampak perubahan terhadap penjualan. Nah, contoh dari pemodelan itu ada 3. Pertama, prediksi penjualan. Model prediksi penjualan dirancang untuk membantu sebuah perusahaan untuk memahami potensi pendapatan di masa mendatang dengan memanfaatkan berbagai sumber data. Data historis seperti tren penjualan setiap tahun sebelumnya. Habis itu ada faktor eksternal seperti perubahan tren pasar, musim, dan pola perilaku konsumen. Turut termasuk dalam menghasilkan proyeksi lebih akurat. Contohnya itu dalam industri retail. Model ini digunakan untuk merencanakan stok barang selama musim liburan atau diskon besar. Dengan memahami pola permintaan, perusahaan dapat menghindari risiko overstocking atau kekurangan barang sekaligus mengoptimalkan pendapat. Yang kedua itu analisis risiko. Analisis risiko sendiri itu adalah langkah strategis yang penting untuk perusahaan untuk mengambil keputusan besar seperti memasuki tren pasar baru atau meluncurkan produk baru ataupun memperluas operasi. Model ini menggunakan pendekatan statistik dan simulasi untuk mengidentifikasi potensi risiko, nilai dampak, dan memperkirakan peluang keberhasilan. Sebagai contoh, perusahaan itu mempertimbangkan ekspektasi di wilayah baru, dapat menggunakan model risiko untuk mengevaluasi faktor-faktor seperti stabilitas ekonomi lokal, kompetisi pasar, dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, perusahaan dapat memitigasi risiko secara efektif dan mengambil keputusan yang lebih informasional. Ketiga, optimasi operasional. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, optimalisasi operasional menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Perusahaan logistik misalnya, model ini menentukan rute pengiriman yang lebih optimal, meminimalkan jarak dan waktu tempuh sambil mengurangi konsumsi bahan bakar. Model optimasi ini seringkali melibatkan teknologi seperti algoritma untuk mencari rute dan data real time, termasuk kondisi lalu lintas. Hasilnya, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas operasional sekaligus memastikan layanan pelanggan yang lebih baik. Selain logistik, optimalisasi operasional juga digunakan dalam produksi, seperti menjadwalkan produksi yang efisien atau alokasi sumber daya manusia yang lebih optimal. Selanjutnya, manfaat utama permodelan. Manfaat permodelan ada 3.
Yang pertama itu prediksi yang lebih akurat. Pemodelan ini memungkinkan analisa data historis dan faktor eksternal untuk membuat proyeksi lebih akurat. Misalnya, dalam bisnis retail, pemodelan dapat memprediksi permintaan produk berdasarkan pola musim dan tren pasar. Dengan prediksi yang tepat, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan menghindari keputusan berbasis intuisi yang kurang tepat. Yang kedua, identifikasi peluang tersembunyi. Model analitik membantu menemukan pola atau tren yang tidak terlihat secara langsung. Contohnya, analisa data pelanggan dapat mengungkapkan segmen pasar baru atau produk dengan potensi tinggi untuk berkembang. Hal ini memungkinkan perusahaan mengambil tindakan proaktif dan memanfaatkan peluang sebelum pesaing melakukannya. Ketiga itu mengurangi resiko keputusan yang salah. Permodelan menyediakan skenario simulasi yang dapat digunakan untuk menguji berbagai alternatif sebelum mengambil keputusan. Ini membantu mengurangi resiko dengan memberikan wawasan tentang konsekuensi dari setiap opsi. Misalnya, dalam ekspansi bisnis, model resiko dapat membantu perusahaan memahami potensi dan tantangan dan menyiapkan strategi untuk mitigasi yang lebih tepat. Oke, analisis bisnis. Mengapa analisis penting? Misalnya, data adalah bahan bakar bisnis modern, tetapi tanpa analisis, data hanyalah angka tanpa makna. Analisis bisnis adalah proses mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Jenis-jenis analisis bisnis yang pertama itu adalah analisis deskriptif. Analisis ini menjawab pertanyaan apa yang telah terjadi. Misalnya, laporan penjualan menunjukkan bahwa produk A adalah yang paling laris bulan lalu. Yang kedua, analisis prediktif. Teknik ini menggunakan algoritma untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Contohnya adalah memprediksi tingkat permintaan untuk produk selama musim liburan. Yang ketiga adalah analisis diagnostik. Analisis ini membantu menjawab mengapa ini terjadi. Misalnya, mengidentifikasi penyebab turunnya penjualan di wilayah tertentu. Yang keempat, analisis preskriptif. Ini adalah langkah berikut dalam analisis, di mana data digunakan untuk merekomendasikan tindakan terbaik. Misalnya, sistem yang menyarankan strategi pemasaran berdasarkan tren pelanggan. Oke, selanjutnya itu penerapan di dunia nyata. Oke, selanjutnya itu penerapan di dunia nyata. Contohnya, retailer besar seperti Amazon memanfaatkan analisis prediktif untuk merekomendasikan produk kepada pelanggan berdasarkan riwayat pembelian mereka. Hal ini meningkatkan penjualan sekaligus memberikan pengalaman yang lebih personal. Yang kedua itu perusahaan teknologi menggunakan analisis diagnostik untuk memahami atasan churn pelanggan dan merancang strategi untuk meningkatkan retensi. Manfaat utama analisis bisnis. Dengan analisis, perusahaan dapat yang pertama, mengambil keputusan berdasarkan wawasan, bukan asumsi.
Yang kedua, merespon perubahan pasar dengan cepat. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Sekian dari video penjelasan kami. Selamat pagi dan terima kasih.